dan Chandra. Hey yo, today is fun day with Radik on podcast. Oke, jadi Fun Day with Radik on podcast hari ini itu temanya adalah ghosting. Wow. Apaan tuh ghosting? Apaan itu? Jadi menurut UTAS, jadi menurut thread Santika Bacani di Twitter, dari kreatif, ghosting adalah aksi menghilang yang gak bertanggung jawab. Waduh, aksi menghilang gak tuh? Sebelum kita beralih ke ghosting yang lain, dari Santika sama Bara sendiri ada pengalaman tentang ghosting gak nih? Kalau aku sih belum pernah sih. Seriusan? Ghosting dan mengghosting belum pernah ya? Belum pernah. Masa sih? Belum pernah. Kalau Santika sendiri gimana? Aku pernah pernah sih. Ghosting atau nge-ghosting? Dan nge-ghosting pernah, di ghosting juga pernah. Ceritanya di ghosting aja ya. Boleh. Ceritakan dikit lah. Oke. Jadi kan dulu itu aku kan pacaran ya. Terus kebetulan aku pacaran sama yang beda agama. Terus kayak udah setahunan lebih pacaran, ya Allah semoga dia nggak dengar. Jadi kayak udah setahunan pacaran kan. Terus habis itu tanggal 25 Desember itu kan Natalan ya kalau namanya dia gitu kan. By the way, Natalan itu ulang tahunku loh. Masa? Ada lu ya. Jadi terus lanjut ya. Lanjut. Jadi pas itu tanggal 25 Desember dia bilang, kan lagi chatan ya, namanya pacaran kan harus chatan kan. Dia bilang, San, ntar dulu deh ya, aku ngurusin Natalan dulu. Besok kalau udah selesai aku kabarin. Yaudah kan ya, namanya cewek kalau besok kalau udah selesai aku kabarin berarti kan kita nunggu ya maksudnya kan ya. Oke, ditunggu tanggal 26, 27, 28, 29 gak ada kabar. Tiba-tiba? Sampai tanggal 1 Januari aku ngomong. Waduh, itu udah 1 tahun ya? Iya, 1 tahun, lama bener nunggu ya. Oke, terus dia bilang, aku tanya dulu kan, gimana ngurusin Natalannya udah belum? Aku tanya gitu kan. Terus dia jawabnya gini, udah kok San, hubungan kita juga udah ya. Aduh. Sebelumnya itu diudahi hubungan gitu tuh ada alasannya nggak sih? Gak tau, gak jelas. Terus dia cuma bilang kayak, ya udah temenan aja gitu. Kamu tanya apa? Aku nggak paham. Aduh, Bara kayak masih kecil. Masih kecil. Masih 17 tahun. 98 kecil. Ingat, 22 tahun ya. Sumpah ini aku dihujat ya. Iya, makanya kita kan kecil-kecil ya Chan ya. Jadi kayak ya udah kita ngalah aja sama yang tua gitu. Takut durhaka gitu. Betul. Oke, lanjut nih Chan. Cerita ghosting dan di-ghosting dari kamu. Aku mau tanya nih, Apa? Kalau lama gak ngechat terus tiba-tiba dia ngirim undangan itu termasuk di ghosting gak? Di ghosting. Itu jadi salah satu pengalamanmu itu. Kamu ceritakan dulu sebelum Chandra. 5 tahun tuh pacaran ya, terus habis itu tahu-tahu dianya nikah ya. Kamu sakit gak tuh? Diundang tapi kan. Diundang, tapi gak datang. Kenapa? Gak datang sakit. Sakit apa? Oh gitu. Tapi pas 5 tahun dia hilang tuh sebelumnya dia ngomong gak sih? Ya ngomong sih, gak pernah ngomong. Kita tuh 5 tahun bersama ya. Tapi pacaran gak? Atau HTS-an doang? Makanya TTM ya udah sih. Sebenarnya nggak usah berharap yang lebih, tahu nggak? Terus kasih harapan. Gimana contohnya? Gini loh ya. Setelah dia nikah itu, dia tuh selalu nemuin aku hampir 1 bulan sekali tuh selalu. Astagfirullahaladzim, gak dia yang nemenin kamu. Gak boleh. Waduh ya Allah. Enggak gini. Pas 5 tahun tuh dia pamit gak? Atau hilang aja gitu, gak Gak ada gitu. Gak cetan sih. Sama sekali? Sama sekali sih. Kita 5 tahun kan hubungan ya. Terus itu di tahun-tahun terakhir tuh sebelum dia nikah itu kayak jarang banget chattingannya. Padahal biasanya setiap hari sampai mau makan. Waduh. BTW di sini aku doang yang jomblo, sakit banget gak sih? Santika. Siapa yang mau sama Santika nih? Boleh bangun di sini. Tolong gak usah komen. Ada nomornya loh. Santika nanti kita kasih fotonya ya. Aduh, yang edulita. Betul itu tadi 5 tahun ya Bar ya. Kalau mau beli rumah kayaknya udah lunas deh. Iya. Lunasin KPR 5 tahun ya. Itu hubungan atau ngutang itu? Iya. Iya sih.
Jadi selama 5 tahun itu terus habis itu tiba-tiba dia kan jarang ngechat kan. Terus tiba-tiba dia langsung Bara gue menikah nih gitu. Iya gitu, sakit banget gak tuh, sakit. Tapi malamnya tuh ya sebelum dia nikah itu, sebelum dia tuh nemuin aku loh. Gimana ngomong? Jadi aku jemput dia dari airport ya, sebelum dia ke tempat itu ya. Nikah. Ya Allah, pelakor gak sih? Kan udah mau nikah. Iya, kenapa dia langsung mau nikah kamu? Perebutan kayak orang. Terus lanjut. Dan kayak gitu, udah. Ya udah bisa tuh sering ketemu, paginya dia angkat aku jadi jam. Lah kenapa nggak sekalian ikut dia akad? Gak mau. Sekalian dia ikat, maksudnya apa nih? Sekalian dia ikut akad itu gimana? Dia nikah berdua gitu. Oh gitu. Tau gak sih aku tuh pas dia, kan aku lihat di video ya, dia pas akad itu ya aku pengen nangis, sakit banget. Baru pertama kali aku sakit itu dia orang kayak gitu. Sakit banget. Kamu pernah nggak Chan ngerasain kayak begitu juga? Kalau aku sih pernah, tapi itu bukan ke ghosting sih, lebih ke mantan gitu. Ini dulu tuh ya kita mantan kan waktu SMA kan cinta monyet gitu lah. SMA dia tuh kakak kelas gitu, kakak kelas gitu. Zamannya pacaran sama kakak kelas, bro. Zaman yang kalau Zaman dong sama kakak kelas gitu kan. Dia tuh tiba-tiba tuh kita sering chat, masih sering chat gitu loh, udah mantan tapi sering chat. Nah tiba-tiba dia tuh bikin story itu apa lamaran. Aduh, gitu. Maksudnya kita sering chat tapi dia tuh nggak bilang kalau mau nikah gitu. Tapi pas dia update story lamaran tuh udah putus apa masih pacaran aja tuh? Ya udah putus lah. Tapi dalam arti kita udah putus tapi kita masih chattingan gitu loh. Kita kan ini kan dewasa gitu loh. Kita udah mantan tapi kita masih berhubungan. Enggak arti ghosting. Kita udah itu. Tapi yang bikin sakit ini kenapa dia nggak bilang gitu loh. Kenapa nggak cerita gitu ya? Sebenarnya kalau dilihat dari sisi pengghosting ya, dia tuh juga ada alasan pasti kenapa dia ngeghosting. Kayak gimana tuh? Contohnya, aku jadi kayak berpengalaman kayaknya. Ya. Mohon maaf gitu. Jadi kan kita tuh juga kadang pengen ngejaga hati orang ya. Misal awalnya temenan, terus kok ngerasa pihak sebelah itu naruh hati gitu kan ya. Terus pas dia naruh hati kan kita tuh otomatis ngebatasin ya. Nah ngebatasinnya tuh dengan cara di ghosting. Kalau kita jujur, lo pergi aja deh gitu kan kayak sakit banget. Tapi sebenarnya kalau jujur itu lebih baik nggak sih? Daripada sakit hati kan. Tapi sakit juga loh. Iya sakit juga, setidaknya kita udah tahu lebih dahulu gitu loh. Paham kan? Sih. Berarti kalau dari sisi kita gitu, kita lebih enak kayak gimana ngomongnya kalau awalnya temenan terus gini kita kayak kegeeran banget. Lo pergi aja kan aneh. Ya bener sih. Paling bener sih di ghosting sih kalau gitu. Tapi ya. Berarti kan ada sisi di mana ghosting tuh bener gitu. Ghosting tuh boleh dilakuin gitu. Tapi ya jangan sih. Jangan. Iya itu memang itu masalah emang kayak juga sih. Banyak pro kontra gitu. Dan tadi ya mantan gue tadi ya dengan dia tuh nggak undang aku dong. Masa? Kasar banget ya. Padahal chatan tiap hari ya. Mending kamu Bar. Mending aku diundang. Iya, tapi jujur ya, dia tuh kenapa masih undang aku karena dia tuh masih sayang sama aku. Dan dia nikahnya tuh di karena apain? dijodohin. Kasian banget. Tapi itu tadi mantanmu tuh masih sampai sekarang pun masih chattingan nggak sama kamu? Masih sering komen pagi tadi. Oh, jangan-jangan si Bara ini emang bener-bener pelakor sih. Wah, iya sih. Oh, pelakor. Sebutannya apa nggak tahu nih. Apa ya sebutannya? Ya sejenis itulah gitu. Gila. Oke, ini aku udah baca dari sebuah utas. Dari kreatif tadi ya, kita lanjutin alasan seseorang melakukan ghosting. Yang pertama, ada cara paling gampang buat menghindar, bener gak sih? Bener. Jadi kayak ya orang gimana caranya buat menghindar ya, tadi ya Santi kan bilang ngebatasin tuh ya caranya yang ngeghosting bisa gitu. Aku tuh pernah denger gini. Gimana? Kenapa alasan ghosting? Karena dia tuh ibaratnya mau mengungkapin sesuatu, tapi dia tuh nggak bisa. Iya bener juga ya. Makanya itu, tapi terus dia tiba-tiba tuh kan daripada akunya gini-gini lebih baik kan aku ngilang. Bener juga sih. Terus alasan kedua, tertarik dengan orang lain atau udah nggak tertarik sama orang itu. Bener. Ya kalau itu harusnya nggak di ghosting. Sebenarnya tuh ngomong. Iya aja kalau udah nggak suka sama lo gitu. Biar dia tuh juga nggak berharap gitu loh. Bener. Jadi kayak ya udah kalau mau pergi ya udah pergi aja ngomong gitu. Sakit tahu kayak gitu. Dan pasti juga akan diikhlasin kan. Iya, bener, kalau kan mereka kalau orang yang kita sayang dia bahagia, kita juga ikut bahagia nggak sih? Bener. Dan kalau di ghosting tuh kayak kita tuh dikasih harapan nggak sih? Jadinya kayak
ya udah mending dikasih kepastian aja sekalian gitu. Iya tidak gitu loh. Bener. Terus abis itu bener kayak kata Chandra tadi, alasan yang ketiga adalah takut berkomitmen. Jadi orang tuh kayak, aduh aku daripada ngungkapin, daripada aku confess gitu, mendingan aku diem aja lah ya gitu, atau aku pergi aja biarin dia bahagia sama yang lain gitu. Terus ada juga nih sisi positif ya. Gimana? Sibuk dengan kegiatan tertentu, makanya di ghosting. Kayak pacar mantanku itu dia kan sibuk sama Natalan, jadi ya udah di ghosting deh gua. Gitu. Capek banget ya sih. Tapi kan dia kan emang sebenarnya tuh ada alasannya sih. Pasti itu. ada alasannya, cuma aku juga nggak tanya. Ya udah males nggak sih nahan-nahan orang yang mau pergi. Betul sekali, ya udah sih gitu daripada kita sakit hati kan. Tapi sulit banget loh ngelupain orang yang ghosting kayak gitu. Iya, soalnya kan dia nggak dikasih harapan kan kita. Betul sekali. Ibaratnya kayak udah ditinggi-tinggikan terus dipatahkan aja gitu. Ya udah sih. Benar. Terus abis itu ada konflik dan masalah lain, ini bener banget sih. Terus sengaja atau emang udah bosen? Kayaknya mendingan ngomong aja. ini loh, kalau dalam hubungan bosen itu tuh sebenarnya tuh kayak kekanak-kanakan banget nggak sih? Iya, kayak bener, kayak sebenarnya tuh alasannya klasik banget itu loh. Dan semua hubungan tuh pasti ada di tahap bosen gitu ya. Dan sebenarnya tuh tergantung sama orangnya yang ngejalanin itu, gimana caranya agar hubungan itu tidak bosen gitu loh. Kita kreatif dikit dong. Iya, gitu dan kayak ya kalau nggak ada obrolan ya carilah, ajak main kayak kemana, ajak fit call kayak apa kayak betul gitu. Sekali. Terus mungkin juga alasannya yaitu kurang kurang nyambung diajak ngobrol. Gitu. Atau kurang komunikasi mungkin. Nah, komunikasi penting banget sih sebenarnya. Penting banget memang gitu ya. Iya, betul. Chandra, gue mau tanya nih. Apa nih? Ada rencana buat ghosting ini nggak? Yang kamu yang baru ini Gimana? Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Kamu sama dia tuh udah ada hubungan belum sih? Apanya nih? Bingung nggak sih jawabnya? Udah deh, skip aja deh. Udah itu udah termasuk privasi loh ya. Pinter juga dia counter jawabnya. Oke, langsung nih lanjut. Apa yang dirasakan sama pihak yang di ghosting? Sama pihak yang di ghosting. Tuh apa aja sih yang dirasain gitu? Yang pertama itu pasti bakalan bingung nih dan kepikiran sendiri karena gak ada alasan pasti. Iya benar. Dia juga gak ada alasan pasti ya. Jadi ya bingung banget gitu gimana tuh orang tuh jadi nggak sih gitu sama aku gitu. Dan ini ada lagi nih. Apa tuh? Dia tuh jadi merasakan kehilangan atau sedih dan kecewa secara tiba-tiba. Waduh, kalau sudah kecewa tuh emang susah sih. Iya, dan gimana ya namanya yang udah sayang terus habis itu ditinggal gitu aja tuh ya gak enak pasti banget, gitu. Bener. Terus yang ketiga adalah muncul perasaan marah terhadap orang yang mengghosting atau bahkan marah dengan diri sendiri. Nggak boleh ya nyalahin diri sendiri ya, karena bener-bener nggak boleh. Kita juga nggak tahu dia alasan ngeghosting apa. Ya udah terima aja gimana pun caranya walaupun emang sakit. Sebenarnya tuh ghosting tuh ada konteks lain nggak sih selain sama pacar gitu? Ada dong, temen, customer. Gimana customer, tuh? Customer apa tuh namanya? Yang kayak misal Mbak, ini barangnya ada nggak? Terus habis itu, Mbak, ukurannya ini ada nggak? Ada kok Mbak, terus hilang gitu. Ya kayaknya ini berpengalaman ya Santika ya. Itu juga sakit. Sakit itu. Dan menurut kalian nih, apa yang sebaiknya dilakukan kalau kalian tuh di ghosting gitu? Nah, ini aku ada tips nih. Apa yang tuh? pertama itu ya, ini ada belajar menerima keadaan dan kenyataan. Tapi itu susah banget, gila. Gitu ya, susah banget, bener-bener emang bener-bener susah banget. Terus abis itu ada apa lagi nih? Boleh mengeluarkan emosi kamu supaya nggak stres, tapi jangan sampai salah tempat ya teman-teman. Gitu. Jadi kan kita kan harus meredam amarah gitu ya. Kita harus menerima kenyataan kalau dia itu emang pergi gitu. By the way, tipe-tipe kalian kalau marah itu kalian ungkapin dengan teriak di mana atau emang kalian pendem di kamar dengan nangis? Ada level-levelnya sih. Gimana? Aku biasanya tuh kalau stres tuh pergi kemana gitu, jalan kemana. Aku tuh paling sering tuh paling suka itu ya kalau stres ke pantai. Wow, kenapa tuh? Terus habis itu duduk di pinggir pantai. Waduh, syahdu. Kemarin kita habis apa tuh namanya ke pantai ya. Dia sampai tiduran di tengah pantai. Kayaknya dia udah melampiaskan emosinya semua di situ kan. Nah, benar. Nah, itu adalah salah satu cara melampiaskan emosi. Selain me time nih, ada kan biasanya kan ada orang yang benar-benar marah-marah ya. Kalau aku pribadi nih ya, kalau misal marah yang emang masih bisa aku omongin tuh aku marah banget. Tapi kalau udah sampai level yang udahlah aku capek banget ya aku diem. Makanya. Jadi kayak malah orang yang
yang ngomongnya banyak kayak aku terus tiba-tiba diem serem. Dan kalau aku sendiri tahu nggak? Kenapa? Aku tuh pernah ya kayak nggak bisa ngungkapin amarahku. Itu tuh dengan nangis tapi tanpa suara. Gila itu sakit banget cuy. Gimana cuy? Kayak gimana? Kayak ditahanin tapi air matanya tuh mencucur terus. Oh iya, sakit banget itu. Itu pas kapan tuh? Ada lah. Itu berarti sakitnya tuh dari hati banget. Bener. Gila itu sakit banget apalagi pas mandi sambil nangis. Waduh, ada lagi. Gitu ya. Apalagi sambil sholat. Waduh, nikmat banget. Apalagi sholat tahajud. Waduh. Itu juga healing ya, kayak mencurahkan emosinya dengan sholat gitu ya. Terus ini selain itu ada kita harus introspeksi diri, apakah perkataan kita tuh ada yang nyakitin dia apa enggak. Tapi maksudnya selama kita introspeksi diri, kita tuh juga nggak boleh menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi kita harus belajar, walaupun kita tahu kita tuh bukan yang terbaik, tapi kalau maksudnya kalau dia dewasa dia juga nggak bakal ghosting. Kalau dia nggak ghosting tuh berarti ya udah emang kalian nggak klop aja, lagi nggak klik aja gitu. Jadi emang waktunya mencari yang lain. Iya, kita harus bahagia nggak sih? Yang paling sulit itu ketika move on ya guys. Iya benar ya. Aduh, sumpah. Gimana, ada pengalaman nggak bisa move on berapa tahun atau gimana? Aku nggak sih. Kamu berapa tahun? Kalau aku sih nggak terlalu larut-larut sih. Kalau udah ya udah, aku sih gitu. Aku setahun lebih. Nggak, soalnya gini. Kalau udah putus ya, ya aku tuh mencoba mencari kebahagiaanku sendiri dengan kumpul sama teman, main game apa gitu. Aku banyakin aktivitas kayak itu. Jadi kalau aku banyakin aktivitas tuh suka lupa dia gitu. Ya, jadi aku tuh waktu itu 1 bulan ya. Setelah itu aku dapetin yang baru ya. Waduh, itu antara cepet atau apa nih? Cepet banget gitu. Ada istilah kan ya. Gimana? Apa tuh? Kalau putus 1 bisa tumbuh 1000. Gitu. Terus berarti emang dapetin yang lebih baik dari yang sebelumnya. Iya, emang sebenarnya tuh kita tuh dibukakan jalan gitu loh sama Allah, kayak ini tuh dia tuh ngeghosting kamu, dia tuh nggak cocok buat kamu, udah pergi aja gitu. Jadi emang cara move on terbaik adalah melakukan kegiatan yang kamu suka, mencoba kegiatan baru atau bersosialisasi dengan orang baru. Iya, tapi mungkin pas ngelakuin kegiatan tuh emang happy banget, tapi sampai rumah tuh ya udah sedih lagi gitu kan sih. Iya sih. Tapi aku biasanya kalau udah sampai rumah habis kayak gitu tuh udah lupa semua. Masa iya sih? Langsung tidur. Iya, udah. Gitu. Terus ini Santika baca nih, ada orang bilang kan dia habis di ghosting, terus dia bilang, kalau bilang terima kasih dan sampai jumpa bisa membuatmu lebih dewasa, kenapa harus menghilang tiba-tiba yang bikin tambah kecewa? Waduh, dalam sekali. Wow. Aduh, udah berapa menit nih kita? Gak tahu nih kita. Gimana nih? Ini kita ada pembahasan lagi atau enggak nih? Mendingan kita udahan aja ya. Hey yo, today is fun day with Radik on podcast.